Hai kalian semua, gimana kabarnya? Semoga masih semangat ya, semoga tetap sehat selalu lah ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentu saja, saya hanya mau kasih tahu ke kalian bahwa saya akan ada di Jabodetabek pada tanggal mulai pertengahan minggu ini sih sampai nanti tanggal kira-kira tanggal 28 baru saya pindah ke kota lain. Nah, sudah ada teman-teman kalian yang mendaftar untuk personal reading maupun belajar basic tarot atau yang dua-duanya juga ada. Jadi untuk kalian yang memang berminat untuk dua hal itu atau dua-duanya sekaligus, personal reading atau belajar basic tarot atau dua-duanya, itu bisa menghubungi saya di luciaseptiana79@gmail.com. Nanti saya tulis di bawah keterangannya. Kemudian tanggal yang bisa dipilih itu 19-20, saya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Dan 23-24 Oktober saya ada di BSD. Kuotanya sedikit sekali, cuma 10, dan sudah ada di 4 tanggal itu sudah ada yang mendaftar. Jadi masih, ya saya pikir masih 5 orang, 6 orang lagi masih boleh lah. Di luar itu saya nggak mau banyak-banyak juga. Karena nanti jadinya nggak intensif ya. Jadi keburu-buru nggak enak. Jadi silahkan mendaftar saja, kasih nomor telepon yang bisa dihubungi, pasti saya akan hubungi. Dan fee-nya berapa juga nanti akan saya sebutkan di situ, di jawabannya. Gitu ya. Yang mau ketemu silahkan, yang enggak ya silahkan juga melihat video-video aja yang saya selalu upload di YouTube. Oke, sekarang kita lihat bacaan kalian di pembacaan tarot kali ini. Salam light angel and love. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Hai Scorpio. Ada Dewi yang lucu, Dewi namanya. Dan dia lucu sekali, dia bilang Scorpi, bukan Scorpio. Dan saya bacanya Scoopy. Oke, never mind. Hai Dewi, kamu nonton ini? Oke, nggak kenal juga sih, dia cuma salah satu viewer yang suka komen-komen. Oke, ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio di tanggal 15 sampai akhir Oktober. Kita lihat apa yang terjadi untuk Scorpio atau kata si Dewi Scorpi. Oke, sudah ada 2. Semoga baik-baik aja ya. Semoga kalian selalu semangat loh. Apapun yang terjadi Scorpio, you never know. Dan ini hanya prediksi. Ini, wow, kartu pertamanya sudah bagus. So why not? Baik, kartu pertama kalian adalah The Empress. Ini adalah sebenarnya kartunya si Aries, tapi ada di bacaannya kalian. So, biasanya ini something good ya, sesuatu yang luar biasa. Kita baca aja. Time to take action. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. Scorpio, ini saatnya kalian untuk take action untuk apapun yang ingin kalian capai di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober, dan akan ada keuntungan, cuan, duit, rezeki nomplok, apapun itu yang berhubungan dengan keberuntungan dan luxury. Keren. Oke. Dari kartu pertama saja kalian sudah dihadapkan pada sebuah sesuatu yang menjanjikan. So, yang selanjutnya saya mau cek dulu, cek. Semua elemen ada di bacaan kalian ya. Kemarin saya sudah bikin untuk zodiak-zodiak lain, nggak ada yang selengkap kalian. Kalian punya 1 major arcana, 1 energi udara, 1 energi api, 2 energi air energinya kalian ya,
dan dua energi tanah, dan satu energi air. Energi air adalah energi kalian. Oke. Dan sepertinya menjanjikan. Oke, saya nggak mau muluk-muluk menjanjikan sesuatu untuk Scorpio, tapi sepertinya dari Mbak Dewi yang komen dengan cerianya, saya rasa Scorpio tidak mempunyai hal-hal yang terlalu berat di bulan Oktober, tapi kita lihat aja. Oke, ada Two of Winter. Indecision is holding you back. Ada yang belum diputuskan, Scorpio. Oke. Make the choice that best for you rather than trying to please other. Buatlah satu keputusan atau satu pilihan yang membahagiakan kalian. Bukan karena kalian ingin menyenangkan orang lain. So, buat keputusan untuk kalian sendiri tanpa mikirin ini nggak enak deh rasanya sama orang lain kalau ini dilakukan. Saya tahu kalian Scorpio itu sangat loyal, sangat punya dedikasi tinggi terhadap sesama kalian, terhadap teman-teman kalian. So, jadi rasanya apa ya, kayak kalau saya lakuin ini, apakah orang lain nanti terganggu, kayak gitu. Jadi cuma mikirin orang lain terus. Jangan ya. Untuk kali ini Scorpio, coba kalian pikirkan diri kalian sendiri juga. Ya, oke, lanjut. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Oke, kalian berada di tengah-tengah di antara kalian ingin melakukannya tapi takut orang lain nanti terdampak gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan, harus dilakukan gitu. Apa itu Scorpio? I don't know. Jadi silahkan ini aja, dihubungkan aja dengan apa yang sedang kalian alami pada saat ini, Scorpio. Ada Six of Spring. Wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success, and public recognition. Sih, dari pertama juga saya bilang sukses. Ada kesuksesan, ada berita baik. Kalau kalian menunggu berita, ya, ada berita baik untuk kalian. Dan beritanya itu nggak cuma satu, tapi beberapa. Keren. Kalian nunggu apa? Oke, yang kalian tunggu datang. Lanjut dengan Ace of Autumn, dan kali ini adalah energi tanah. Yang tadi Spring itu energi udara. Oke. A windfall of money, advice, or assistance from other, a very successful project, a happy change in your career. Sih, dari kartu pertama kalian aja udah kelihatan. Ada cuan, ada keuntungan, ada rezeki nomplok. Ada proyek baru yang menghasilkan uang cukup besar. Ada juga mungkin karir yang change, yang berpindah dari satu karir ke karir yang lain. Atau promosi, atau apapun yang berhubungan dengan keberuntungan dan kesuksesan. Wow, sih. Saya belum dibaca satu-satu, saya ngelihat secara keseluruhan aja udah tahu nih. Bahwa Scorpio nggak seperti zodiak lain, semisal Virgo, aduh itu lagi banget begininya. Tapi Scorpio adem ayem aja kayaknya ya. Iya, mungkin karena sebentar lagi kalian ulang tahun ya, Scorpio. A new relationship or emotional experience. Ini Princess of Summer ya. A new relationship or emotional experience. Invitation to social event. A compassionate friend you can share your concern with. Kalau kalian menunggu seseorang yang menawarkan cinta untuk kalian atau sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kalian, ada di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Ada yang menawarkan cinta, ada yang menawarkan sesuatu yang baik gitu ke kalian. Kalau nunggu pacar nembak, bisa jadi kalian ditembak atau kalian yang mau nembak, Scorpio. It's up to you, terserah. Yang selanjutnya adalah Eight of Autumn. Ini lagi-lagi energi tanah. Do more research before proceeding. Education in the form
of seminar, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Oke, kalian akan mengerjakan project yang bersifat jangka panjang. Dan itu semuanya ujung-ujungnya kesuksesan. Good. Tapi pesannya adalah di-riset dulu. Kalau di-riset dengan baik, nanti hasilnya juga baik. Iyalah, semua orang juga bilangnya gitu ya. Tapi kalian kadang-kadang lupa mungkin. Jadi ini cuma mengingatkan aja. Yang jelas bulan Oktober bukan merupakan bulan yang berat untuk kalian yang Scorpio. Kalau ada yang berat pun itu hanya sebagian dari kalian, dan itu kayak cuma sebagian kecil dari kehidupan kalian. Nggak apa ya, nggak seluruhnya atau nggak sepenuhnya gitu. Ada bagian-bagian yang masih membahagiakan, ada bagian-bagian yang bikin kalian ya udahlah, yang ini nggak dapet, yang ini ada gitu ya. Jadi nggak terlalu bikin pusing gitu. Coba kalau misalnya di segala aspek itu banyak masalahnya, pasti kan langsung ini kenapa salah, ini salah, begitu salah gitu ya. Tapi itu tidak terjadi di kehidupannya si Scorpio. Kehidupan Scorpio adem ayem aja, kehidupan Scorpio baik-baik aja. Bahkan sampai akhir bulan Oktober juga banyak kesuksesan, banyak hal yang kalian raih, cuannya juga ada, so it's good. Kalau energinya tidak berat, saya juga ngomongnya ringan. Tapi kalau energinya berat, thank you. Kalau energinya berat, saya ikutan berat. Sebagai pembaca tarot yang baperan, oke, saya seperti itu ya. Ada orang yang bilang kalau dengerin bacaan tarot saya kayak dengerin kakak mendongeng. Astaga, kakak mendongeng. Ya gimana ya, saya seperti ini gitu. Saya tidak berencana membuat diri saya seperti ini karena memang sudah dari sananya begini. Oke. Mungkin itu yang membedakan saya dengan orang lain atau pembaca tarot yang lain. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tidak suka, ya saya mau bilang aja nih sama kalian, yang saya tidak suka adalah kalau kalian menggantungkan segala sesuatu kepada saya as if saya perfect gitu. I'm not perfect at all. Bahkan hidup saya juga jungkir balik nggak karuan, sampai setua ini nggak pernah settle, belum settle. I'm going to, pasti akan kedepannya settle. Dan saya harus melalui banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. So jangan berharap banyak dari readingan saya atau dari apapun gitu. Saya hanya memberikan apa yang bisa saya berikan karena passion saya gitu ya. Oke, kita buka kartu selanjutnya tuh sambil ngomong tadi ya. Sambil ngobrol ya. Oke, emang saya suka ngobrol. Tanyain tuh yang pernah personal reading sama saya bisa ketawa ketiwi cerita ini itu as if kita udah kenal lama. Makanya memang tidak semua orang bisa personal reading sama saya. Yang cuma klik aja yang akhirnya bisa personal reading gitu. Oke. Karena saya tidak menekankan hal itu ya. Ada Two of Swords yang terbalik. So segala sesuatu yang membingungkan kalian, para Scorpio yang nonton ini, udah gak ada lagi. Jadi kalian bisa memutuskan hal yang terbaik aja deh untuk kalian. Nggak perlu lagi berpikir untuk apa ya, demi orang lain gitu. Sedangkan untuk kalian sendiri, kalian nggak mikirin. Please Scorpio, apapun ini adalah hidup kalian, so harus kalian utamakan ya hidup kalian, ya diri kalian. Bukan saya bilang kalian nggak boleh mikirin orang lain, bukan itu esensinya. Tapi ya kalian harus mikirin diri kalian sendiri juga gitu. Kalau kalian hanya mikirin orang lain terus kapan kalian bisa bahagia dengan diri kalian sendiri, my dear? Ya. Oke, ada lanjut ini Five of Cups ya, Five of Cups. Kalau kalian merasa kemarin-kemarin ditinggalkan atau terhilang akan sesuatu, terserah apa itu, mau dihubungkan dengan
dengan percintaan apa ya, terserah deh mau dihubungin dengan apa. Kalau kalian kehilangan sesuatu, please jangan lihat yang udah hilang ya. Yang dipikirin yang udah hilang terus, aduh kenapa dia hilang, kenapa begitu, kenapa tidak beruntung. Karena apa? Karena kalian lupa kalian masih punya hal-hal baik yang di dalam kehidupan kalian. Ya coba deh lihat deh kartunya. Ini memang orangnya sedih karena beberapa cupsnya terguling ya. Tapi dia membelakangi 2 cups lainnya yang dia lupa. Ini belum terguling yang 2. Ya kan? So, Five of Cups tidak bicara tentang kesedihan yang mendalam, tapi Five of Cups buat saya ya, buat saya adalah mengingatkan, walaupun kita kehilangan sesuatu, walaupun ada yang diambil dalam kehidupan kita, kita masih punya banyak hal yang memang buat kita dan itu masih tetap buat kita. Jadi ya nggak perlu sedih juga kayak terlalu terpuruk gitu. Nah ini pesan untuk kalian para Scorpio ya. Kalau memang dari kemarin-kemarin itu ada yang terhilang dari kalian, nah di saat ini, di saat kalian menonton ini, balik lagi lah melihat hal yang justru jadi berkat untuk kalian. Jadi bukan yang hilang yang dipikirin, tapi berkat yang kalian harus selalu say thanks, bilang terima kasih sama Tuhan tentang berkat itu. Sesimpel misalnya kalian masih punya kerjaan, sesimpel kalian masih bisa nafas, sesimpel kalian punya orang tua atau punya saudara-saudara yang baik atau teman-teman yang baik, sesimpel itu aja. Tapi pasti masih ada hal baik yang luar biasa yang lainnya yang ada di dalam hidup kalian, apalagi yang seperti itu. Yang kecil-kecil aja harus kalian harus kalian say thanks gitu, harus kalian hargai gitu, apalagi yang besar-besar ya. Oke. Ada Six of Swords untuk kalian, seperti yang sudah tadi di kartu jajaran kartu pertama itu, which is tarot itu bilang bahwa ada yang ganti kerjaan mungkin ya, dapat pekerjaan baru atau dapat project baru atau benar-benar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, saya bukan Scorpio tapi saya akan pindah dari tempat ini soon. Kalau lihat di belakang tuh sudah ada box-box. Saya packing beberapa hari ini. Packingnya nyantai, jadi karena saya harus memilih yang mana yang dibuang, mana yang saya bawa gitu. Saya akan berpindah dari Timika ini ke Jakarta dulu, habis itu saya pindah tempat. Kemana? Nanti saya kasih tahu. Begitu juga untuk kalian para Scorpio, ada yang berpindah tempat juga. Berpindah tempat dalam arti tempat tinggal, atau berpindah kota, atau berpindah kerjaan, atau karena kerjaan akhirnya pindah gitu. Dan ini juga tentang perjalanan kalian menuju ke sesuatu yang lebih baik. Mungkin yang putus dengan pacarnya, ya kalian akan menemukan hal baik lainnya di luar sana setelah putus, karena tadi ada Five of Cups ya. Mungkin untuk kalian yang sudah memulai hubungan, itu akan menuju ke jenjang yang berikutnya. Intinya akan ada perjalanan, dan ini menyangkut orang lain di dalam kehidupan kalian, bukan kalian sendiri ya. Jadi bukan jalan sendiri nggak tahu kemana, ngelana, nggak gitu ya. Ini perjalanan bersama seseorang. Seseorang itu bisa teman kerja, bisa kekasih, bisa partner hidup, dan lain sebagainya. Karena ini nggak spesifik, karena ini general reading, tentu saja bisa resonate, bisa tidak ya. Saya ingat tuh ada yang komen di kolom komentar saya, bacaannya sotoy katanya, sok tahu gitu. Kalau memang bukan ceritanya dia, ya nggak usah dipikirin kenapa jadi baper ya. Heran deh saya tuh. Nonton beginian tuh nggak usah baper, karena mungkin bukan tentang kalian gitu, mungkin tentang si Scorpio yang lainnya, mungkin tentang siapalah. Oke. Ace of Pentacles. Untuk bidang keuangan nggak ada masalah ya, my dear Scorpio. Bidang keuangan baik-baik saja. Oke. Oh, ada satu kesempatan besar untuk kalian.
Ada sesuatu yang berhubungan dengan yang tadi tuh dengan perjalanan tadi atau perpindahan tadi, itu sesuatu yang besar kayaknya Scorpio nih. Good. Ada karir baru, ada yang ganti karir nih, atau ganti bisnis baru. Oke. I don't like this. Oke. Ada Eight of Cups, ya. Ya, kadang-kadang perjalanan itu memang harus meninggalkan beberapa hal yang udah nggak serve kalian lagi. So, pertengahan Oktober sampai akhir Oktober kalian memang definitely harus meninggalkan sesuatu, ya. Secara harafiah maupun secara tanda kutip aja meninggalkannya, gitu ya. Apapun itu, ya terserahlah, komen aja kalau memang itu resonate, kalau enggak ya sudahlah, tidak apa-apa. Kadang-kadang saya nggak tahu gimana cara mau komentar, ya, makanya cuma saya kasih love aja karena nggak tahu bagaimana mau komentar. Oke, ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, apa yang kemarin sudah kalian kerjakan susah payah, bertahap, ini di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober akan menuai hasilnya. Kalian akan menuai hasilnya, which is good. Itu bagus sekali, my dear. Oke, lanjut dengan yang berikutnya. Ada The Sun yang terbalik. Oke, somehow ada beberapa hal yang bikin kalian gak happy. Kalau saya bilang kalian gak happy karena kalian mengutamakan orang lain, bukan diri kalian sendiri. So, coba pikirin apa yang bagus untuk kalian. Udahlah, bukan saya bilang kalian gak usah peduli sama orang lain, bukan begitu ya. Bukan begitu, sama sekali bukan begitu. Tapi, my dear Scorpio, kadang-kadang memang kita gak perlu lagi. Nggak enak ya ngomongnya. Kadang-kadang kita nggak perlu lagi mikirin orang lain, belum tentu orang lain mikirin kalian gitu. Oke, kadang-kadang kita memang perlu agak sedikit sepertinya egois, tapi bukan begitu. Benar sekali, kalian harus mengutamakan diri kalian dulu sebelum kalian bisa membantu orang lain. Kalian harus mencintai diri kalian dulu sebelum kalian bisa mencintai orang lain, gitu ya. So, it's not happy because of that. Kalian nggak bahagia karena kalian mengutamakan orang lain dulu selain diri kalian sendiri, which is sebenarnya harusnya nggak gitu ya. Kita dulu baru orang lain, karena kalau kita nggak mengutamakan kebahagiaan kita, gimana kita mau membahagiakan orang lain? Kalau kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain? Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain mencintai kita? Gitu, oke? Ada The Hangman, oke? Ada beberapa hal yang tertunda memang tidak dapat kalian kerjakan, dan beberapa kartu setelah itu memang terbalik ya. Ada beberapa hal yang masih menunggu untuk diselesaikan, bahkan sampai akhir Oktober belum selesai, tapi bukan berarti tidak selesai. Itu penundaan karena satu dan lain hal aja, dan itu nggak berdampak ke goal kalian atau future kalian, nggak berdampak ke situ ya, nggak berdampak karena ada Three of Wands-nya tidak terbalik. So untuk masa depan, apapun yang kalian kerjakan itu masih bisa kalian gunakan dan masih ada harapan di situ. Memang perjalanannya harus kalian lalui dulu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau berpindah usaha, atau berpindah pekerjaan, atau apapun itu ya. Itu memang harus dilakukan dulu, tapi itu berhubungan dengan future kalian, berhubungan dengan masa depan kalian. Dan kalian sudah sebentar ya, saya harus ngomongin ini lagi katanya. Kalau kalian melihat di depan sana, apakah yang kalian ingin capai itu memang baik untuk kehidupan kalian di masa depan? Memang, tapi juga tidak akan semulus itu ya Scorpio. Saya harus bilang ke kalian, apapun itu, walaupun itu adalah hal yang menjanjikan, tetap aja akan ada badai
tetap aja akan ada gelombang yang menunggu kalian tanpa kalian sadari. Tidak akan selalu smooth. Ya, itu pesannya. Sorry, saya harus kembali ke sini karena pesan yang harus disampaikan seperti itu. Tapi jalan yang kalian pilih saat ini sudah benar. Oke, kalau memang harus berpindah ya berpindah. Saya yakin tidak semua Scorpio rame-rame pindah, enggak lah ya. Aneh banget kalau semua Scorpio di dunia ini tiba-tiba pindah dalam satu waktu yang bersamaan, aneh. Oke, tapi mungkin berpindah dalam tanda kutip ya. Misalnya berubah planning atau apapun itu. Memang menjanjikan di depan sana, tapi juga nggak bisa bilang bahwa jalannya akan selalu rata, pasti akan ada gelombangnya. Tuh. Ada King of Pentacles yang terbalik, ada King of Cups yang Knight of Cups yang terbalik, dan Ace of Swords yang terbalik untuk selanjutnya. Saya tadi harus balik ke situ untuk membicarakan masa depan kalian karena memang permulaannya nanti kurang begitu menjanjikan, padahal kalian sudah mantap untuk pergi misalnya, atau pindah jalur, pindah tempat, atau pindah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi memang dalam segi keuangan nantinya, kalau sekarang masih bagus, nantinya akan ada ya sedikit banyak akan mengganggu keuangan kalian lah ya. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti personal life atau kehidupan profesional kalian di kantor atau di tempat usaha, di tempat kerja, itu juga akan sedikit stuck. Ya karena baru, sesuatu yang baru itu memerlukan adaptasi tentu saja ya. Jangan kaget gitu, oke? Kemudian ada Ace of Swords, begitu juga dengan emotional, dengan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi misalnya, itu juga perlu beradaptasi. So akan ada sedikit ya clash di sana sini ya, walaupun nggak ada the tower moment, so sebenarnya nggak terlalu wow gitu. Jadi step by step, sedikit-sedikit itu harus adaptasi aja ya. Oke, Scorpio, saya berikan kalian kesempatan untuk menanyakan 3 pertanyaan yang akan saya jawab ya atau tidak. Boleh di hold dulu, ini di pause dulu, terus kalian mikirin pertanyaannya apa, 1, 2, 3, dan saya akan jawab ya. Oke, jawaban pertama itu untuk pertanyaan pertama. Ini untuk yang kedua. Oke. Dan ini untuk yang ketiga. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kalian jawabannya adalah ya. Sorry. Jawabannya adalah tidak. Untuk pertanyaan pertama kalian, maaf, salah banget. Pertanyaan pertama kalian jawabannya adalah tidak. Oke. Pertanyaan kedua jawabannya adalah bisa, tapi pakai tapi. Bisa, tapi kalian harus mikirin dulu apakah itu memang yang kalian inginkan. Karena akan ada dampaknya buat kalian sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitar kalian. Gitu. Oke, yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga adalah ya, mungkin bisa dilakukan, everything is possible. Oke, the magician. So, itu overall bacaannya ya untuk kalian. So, pertanyaan pertama jawabannya tidak, yang kedua bisa tapi, ada tapinya ya, itu bisa berdampak kepada kalian dan kehidupan orang lain juga. Yang ketiga iya, bisa. Oke. Beberapa kartu oracle card akan saya buka sebagai penutup dari bacaan kali ini. Ini adalah self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Wow.
Yang kedua dari Archangel message. Yang ketiga adalah Angels message. Angels prayer. Life purpose. Monology oracle cards. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian adalah wild. Ini wild atau buas ya. Oke, kenapa ada kartu ini di bacaan kalian? Karena sebenarnya kalian yang Scorpio suka menyembunyikan something dark inside you yang kalian nggak kasih lihat ke orang lain gitu. Ya pesennya ya nggak apa-apa, it's you, Scorpio, nggak apa-apa juga. Yang penting adalah apakah hal tersebut akan mempengaruhi hidup kalian dan orang banyak, atau itu tidak akan menyakitkan di kemudian hari. It's okay. Lanjut dengan passion, sabar. Kalian sabar. Mungkin tadi ada yang pertanyaan pertama tidak dijawab dengan kata-kata tidak gitu ya. Itu mungkin diperlukan kesabaran kalian aja. Juga tentang bacaan secara keseluruhan, sabar. Archangel Jophiel, your dreams are blooming are more rapidly than you realize, still they need nurturing and patience. Mimpi-mimpi kalian dapat terlaksana, bahkan mungkin lebih cepat dari apa yang kalian kira. Tapi katanya kalian tetap harus memupuk mimpi kalian itu, melakukan hal yang memang harus kalian lakukan, dan sabar. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang datang di perjalanan pada saat kalian ingin mencapai mimpi kalian itu. Oke? Lanjut dengan Desiree. No condition are favorable right now. Wait or look into other option and ask the angel to help, guide, and comfort you. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kalian capai seperti yang tadi pertanyaan pertama dan kedua. Itu juga yang kedua tuh harus dipertimbangkan, tapi pertanyaan pertama jawabannya adalah tidak. Kalau memang tidak karena memang situasinya tidak memungkinkan, so doakan lagi, minta sama Tuhan apa yang harus dilakukan, yang terbaik yang harus dilakukan gitu ya. Yang selanjutnya Angel's Prayer, ada inner voice. Kalian harus percaya bahwa kata hati kalian itu jauh lebih bermakna dibandingin suara-suara dari luar yang mungkin nggak sesuai dengan kalian. Mungkin ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Oke? Life purpose kalian, author, mungkin kalian yang suka nulis sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Ya sudah, lakukan aja, apalagi yang berhubungan dengan tulis menulis. Mungkin ada Scorpio yang jadi reporter, wartawan, atau penulis atau apapun. Mungkin ini bacaannya untuk kalian. Lanjut dengan don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menahan kalian, karena kalian punya future, punya masa depan yang harus kalian perjuangkan, dan mimpi-mimpi kalian yang harus kalian capai. Baiklah, untuk kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, sekian saja bacaannya sampai di sini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini ya. Oke. Saya berdoa yang terbaik saja untuk kalian. Tetap senyum, tetap berbahagia, selalu sehat-sehat saja ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta yang terbaik untuk kehidupan kalian. Oke. Sekian saja, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.